anak istrinya Bang Toha dengan mertuanya kenapa tidak diajak jalan-jalan ke Malaysia. Sebenarnya saya juga teringin sekali mengajak mertua jalan-jalan ke luar negara, mengajak anak istri jalan-jalan ke luar negara, tapi biayanya belum ada, sahabatku semua. Yang dimana Bang Toha ini benar-benar orang kampung yang jauh daripada perkotaan. Dan prinsip orang kampung biasanya kalau kita punya uang sedikit, tabungan akan dipergunakan untuk membeli lembu atau membeli kambing sebagai salah satu aset dibandingkan harus jalan-jalan ke luar kota. Jangankan ke luar negara ya, ke luar kota saja saya belum pernah mengajak anak istri saya jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Itu pun kemarin saya ajak jalan-jalan ke Surabaya waktu menjemput Bang Toha pulang daripada Malaysia. Kehidupan di kampung dengan di Malaysia itu berbeda, sahabatku semua. Yang berkomentar kemarin mungkin teman daripada Malaysia ya, yang agaknya menyuruh Bang Toha untuk mengajak jalan-jalan sekeluarga. Dan terima kasih, semoga ada rezeki sahabatku semua, dan tentunya bisa jalan-jalan ke Malaysia beserta anak dan istri saya. Oke. Di sini mungkin Bang Toha akan sembang-sembang tentang cerita kehidupan di kampung yang dimana berbeda sekali dengan kehidupan di Malaysia. Kalau Bang Toha merantau di Malaysia, setiap bulannya itu selalu mendapat gajian, pasti. Tapi kalau Bang Toha sudah hidup di kampung seperti ini, misal kata mau cari penghasilan, nggak usah besar-besar lah, 5 juta bersih dalam waktu 1 bulan itu memang sulit sekali, sahabatku semua. Makanya kalau Bang Toha mau jalan-jalan ke luar negara itu harus perlu budget yang cukup agak mahal. Agak mahalnya kira-kira sekitar ya paling-paling 30 juta ke atas. Itu pun mungkin kalau kita orang bertiga. Tapi kalau sudah berempat, misal kata Bang Toha mengajak orang tua, setidaknya harus ada budget 70 juta. Dan untuk mendapatkan uang 70 juta, itu rasanya memang sangat-sangat lumayan berat. Meskipun untuk saat ini Bang Toha punya channel YouTube, tapi mungkin buat teman-teman yang sudah pernah terjun ke dunia YouTube, tahu sendirilah, penghasilan YouTube itu kalau untuk channel-channel sekecil saya juga tidak seberapa. Paling-paling untuk beli minyak, beli jajan sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang sudah berkomentar, terima kasih. Bang Toha hanya mampu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Dan terima kasih yang telah sudi menonton channelnya Bang Toha. Ada juga yang berkomentar, Bang, sekali-kali mancing, tunjukkan suasana sungai di perkampungannya Bang Toha. Sekarang Bang Toha berada di sungai, dan untuk sungai di sini, sahabatku semua, di perkampungannya Bang Toha, sungainya itu tidak terlalu besar ya. Nah, macam ini. Sungainya macam ini. Tak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia, sungai-sungai seperti ini, ikan talapianya itu melimpah sangat. Tapi kalau di sini, sahabatku semua, ikan talapianya itu masih kecil-kecil. Tidak sebesar di Malaysia. Kalau di perkampungan Indonesia, ikan belum sempat bertumbuh, itu sudah dicari para pencari ikan. Biasanya itu menggunakan api ya. Jadi biasanya malam-malam akan menggunakan api kemudian untuk menangkap ikan-ikan yang ada di sungai. Mungkin kalau di Malaysia cara seperti itu akan dilarang ya, atau dikenakan denda. Tapi kalau di Indonesia hal-hal semacam itu hal biasa. Kemudian ada yang bertanya, Bang, kenapa istrinya kalau keluar pakai mask terus, apakah di Indonesia masih ada virus? Di tempat perkampungannya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang dimana penghasil tambang pasir, penghasil tambang batu, penghasil batu kapur, semuanya serba ada. Sehingga kalau misal kata Bang Toha naik motor tidak menggunakan mask, istri itu biasanya akan sesak nafas. Saya pun juga pakai mask, sahabatku semua. Kalau naik motor, kalau tidak pakai mask, nafas sesak.
Di sini beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia misal kata lori bawa pasir akan ditutup sangat rapat. Tapi kalau di sini sampai-sampai kadang-kadang muatannya penuh, tidak ditutup, entah itu batu, entah itu pasir. Jadi kadang-kadang ketika ada pengendara motor yang di belakangnya itu amat sangat berbahaya. Jadi aturan di sini memang tidak seperti di Malaysia. Bahkan kemarin ada teman-teman yang daripada Malaysia juga amat terkejut ketika ada lori besar yang memuat batu sampai bertumpuk-tumpuk. Ada yang bertanya, "Bang, itu tidak disaman, tidak kena GPJ." Di sini itu tidak macam di Malaysia, sahabat semua. Kalau di Malaysia, Bang Toha itu sering menjumpai polisi lalu lintas ya, atau GPJ, yang biasanya tengah hari akan selalu ronda-ronda melihat kendaraan yang mungkin muatannya berlebih, nanti akan kena saman. Kalau di sini itu memang jarang sangat GPJ atau polis lalu lintas pusing-pusing di jalan perkampungan. Kalau di Malaysia, entah itu di perkotaannya, entah itu di kampungnya, saya sering menjumpai GPJ atau polis lalu lintas yang ronda-ronda di jalan kampung itu sering. Tapi kalau di sini sahabat semua, biasanya untuk polis lalu lintas biasanya rondaannya hanya di jalan-jalan kota besar. Jadi kalau di kampung misal kata ada lori yang muatannya berlebih, itu tidak ada masalah. Itulah perbedaannya. Di sini sebagai informasi saja sahabat semua, sebenarnya aturannya juga dilarang, tapi itulah kadang-kadang orangnya itu melanggar sendiri, sehingga di sini kadang-kadang jalan rayanya itu juga cepat rusak karena muatannya berlebih. Kalau di Malaysia saya lihat ya, lori truk itu tidak seperti di sini, yang dimana untuk muatannya dibuat rendah ya, tidak begitu sangat tinggi macam di sini. Banyak teman-teman yang bertanya, mungkin baru jumpa channelnya Bang Toha. Bang Toha ini tinggal di daerah Jawa Tengah, yang dimana merupakan salah satu daerah pegunungan juga, tapi pegunungannya nggak aktif. Dan tempat tinggalnya Bang Toha ini merupakan salah satu termasuk kategori upah kerjanya paling terendah. 1 bulan hanya 500 ringgit. Coba untuk teman-teman membayangkan 1 bulan diupah 500 ringgit. Jangankan untuk menabung, untuk keperluan sehari-hari uang 500 ringgit memang tidak akan cukup. Kalau dirupiahkan sekitar 2.300.000. Itu sebabnya kenapa saya lari merantau ke Malaysia. Alhamdulillah saya merantau di Malaysia, banyak perubahan. Itu membuat saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah saya merantau di Malaysia, pemikiran saya bertambah, wawasan dan banyak pengalaman. Mungkin kalau saya tinggal di kampung macam ini sahabat semua, kehidupan saya memang tidak akan berubah, karena dari teman-teman seumuran saya yang tinggal di kampung tidak pernah merantau, kehidupannya tetap tidak ada perubahan. Kalau yang bekerja sebagai petani ya tetap menjadi petani terus, stuck, tidak ada kemajuan. Bukan tinggal di kampung tidak enak, bukan tidak bersyukur hidup di Indonesia, tetapi kalau ingin maju, mungkin buat teman-teman yang sekarang tinggal di kampung, khususnya di Indonesia, cobalah merantau. Karena bumi ini luas. Merantau ke negara tetangga, tapi dengan cara resmi, ataupun merantau ke luar kota. Jangan tinggal duduk di kampung. Karena kalau kalian duduk di kampung, kemungkinan besar tidak akan ada kemajuan dan tidak akan tahu betapa luasnya bumi Allah. Dan satu hal lagi sahabatku semua, kalau saya tidak merantau ke Malaysia, mungkin saya juga tidak akan tahu kalau daun kunyit di Malaysia itu bisa dijual. Sedangkan kalau di kampungnya Bang Toha, daun kunyit itu terbiar saja, jadi tidak ada orang yang peduli. Kalau di Malaysia itu laku. Dan pertama kali saya tahu daun kunyit bisa dijual, cukup agak terkejut. Saya berpikir, andai saja di kampung saya daun kunyit bisa dijual,
pasti kalau saya menjadi petani sayur enak. Tapi di sini sahabatku semua, menjadi petani sayur itu tidak seperti di Malaysia. Makanya sawah-sawah warga orang di sini itu terbiar macam ini ya. Kalau di Malaysia misal kata kita punya sayuran nggak luas sangat lah. Ini sama sana itu sudah cukup ada penghasilan. Makanya orang-orang kampung di sini jangankan liburan ke luar negara ya, liburan ke luar kota saja itu jarang. Dan biasanya liburannya orang kampung dia itu berziarah ya. Jadi bukan liburan senang-senang, happy-happy, enggak. Berziarah di makam-makam para wali. Itulah realita kehidupan di kampung, sahabatku semua. Ada pakcik yang sedang mencangkul di sawah. Untuk sungai di kampungnya Bang Toha itu kalau musim hujan itu airnya keruh macam ini, sahabatku semua. Jadi tidak bisa jernih. Tapi biasanya nanti dalam waktu 1 minggu akan jernih balik. Ada bapaknya yang tengah mencangkul. Di sini untuk bertani masih menggunakan cara manual semua, sahabatku. Salah satu sayuran yang cukup mahal di Malaysia, namun di Indonesia tidak laku, yaitu kacang panjang. Di sini kacang panjang 1 kilo cuma Rp2.000 atau sekitar 50 sen saja, sahabatku semua. Tidak sampai RM1. Pak, nyangkul. Ada bapak tani yang sedang menyangkul. Dan saya akan mencoba untuk sembang-sembang. Di sini alamnya itu memang sangat indah, sahabatku semua, sangat tenang. Jadi apabila teman-teman yang mungkin daripada Malaysia ingin jalan-jalan ke kampungnya Bang Toha, silakan. Nanti Bang Toha akan ajak jalan-jalan di kampung pegunungan, sekaligus nanti akan saya ajak naik ke ujung sana, minum-minum kopi ataupun cari makanan tradisional. Nah, jadi seperti ini, sahabatku semua, proses penanaman padi di kampungnya Bang Toha yang masih menggunakan cara manual. Jadi bapaknya tengah cangkul-cangkul sampai 1 hari. Dan ini proses tanamnya itu ditanam menggunakan tangan ya, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan ditanam menggunakan alat ya. Jadi ada alatnya, tapi kalau di sini pakai tangan. Macam ditancapkan lah. Dan di sini Bang Toha tunjukkan proses pencabutan benih. Dan ini tanam padi kedua kalinya. Kalau kemarin sudah panen, yang ini ditanam kembali. Sebab untuk musim hujan di kampungnya Bang Toha sekarang cukup lumayan agak panjang, sehingga para petani bisa tanam 2 kali. Kita lalu sebelah, sahabatku semua. Ternyata tidak ada jalan. Bapaknya ini rumahnya jauh dan beliau biasanya 1 hari di sini akan rehat dan sholat di sini, sahabatku semua. Itu ada pondok atau gubuk. Pupuknya gampang, Pak. Pupuknya gampang. Nggih. Pupuknya katanya mudah. Jadi di beberapa daerah di Indonesia kadang-kadang ada yang pupuknya mudah, ada yang pupuknya agak sulit. Inilah, sahabatku semua, alam pegunungan yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan
Untuk sahabatku semua, kemarin ada juga yang berkomentar, Bang, sekali-kali jalan ke pekannya atau jalan ke kotanya. Insya Allah nanti petang Bang Toha mau jalan ke kotanya sahabatku semua, untuk ajak Mbak Niswa sama Mbak Feni tengok-tengok lah di perkotaan, karena jarang sekali kita orang pergi ke pekan atau perkotaan. Ya dikarenakan cukup lumayan jauh sahabatku semua untuk menuju ke kotanya, sambil beli jajan. Kalau dulu Bang Toha ketika merantau di Malaysia, setiap gajian bulanan, setiap bulan waktu gaji pergi ke kedai 2 ringgit beli jajan-jajan itu banyak. Dan semalam istrinya Bang Toha menagih janji ya, katanya kalau mau pulang mau diajak jalan-jalan ke kota beli jajan. Kalau kamu di Malaysia Bang, saya sering lihat setiap bulan berbelanja 1 troli beli jajan di kedai 2 ringgit. Sedangkan istrimu dan anakmu jarang sekali kamu ajak jalan-jalan ke pekan untuk beli jajan seperti waktu kamu di Malaysia. Jadi kalau tinggal di kampung, itulah sahabatku semua resikonya. Mau diajak jalan-jalan ke pekan juga jauh. Sebab itu jarang-jarang sekali pergi ke pekan. Nanti sore Bang Toha akan jalan-jalan ke pekan bersama Mbak Niswa dan juga Mbak Feni untuk menunjukkan suasana pekannya dan juga macam mall lah. Mungkin kalau di sini disebut macam mall, tapi kalau di Malaysia disebut macam kedai 2 ringgitan lah. Oke, nanti videonya disambung petang atau sore. Jangankan pergi ke luar negara, pergi ke pekan saja bisa dihitung sebulan sekali, itu pun jarang-jarang. Dan kali ini berkesempatan dengan sang istri, dengan Mbak Feni, dengan Mbak Niswa beserta keluarga kecilnya Bang Toha untuk jalan-jalan pergi ke pekan, yang dimana pekan di kampungnya Bang Toha ini memang tidak begitu besar sahabatku semua. Jadi tidak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia meskipun pekan kecil kan pusat perbelanjaannya serba lengkap. Karena pekannya cukup jauh jaraknya, jadi Bang Toha mau cari jalan pintas yang dimana melewati beberapa perkampungan. Seperti ini sahabatku semua, kehidupan orang kampung. Bisa pergi ke pekan saja bahagianya sudah luar biasa. Apalagi kalau bisa jalan-jalan ke luar kota ataupun ke luar negara. Ya semoga saja suatu saat nanti saya bisa mengajak anak istri jalan-jalan ke Malaysia, meskipun untuk biayanya juga agak cukup lumayan tinggi, dan semoga saja ada rezeki. Tapi kali ini cukup diajak jalan-jalan ke pekan. Dan seperti ini sahabat semua kondisi suasana di perkampungan Indonesia selepas hujan. Jalan di sini memang kebanyakan kalau di kampung-kampung yang agak pedalaman biasanya jalannya itu berlubang-lubang. Jadi perlu berhati-hati untuk naik motor, karena kalau salah sikit saja bisa jatuh. Ada juga yang bertanya, Bang, di sana apakah setiap tahunnya jalanan di perkampungan itu tidak pernah diperbaiki? Jalan di perkampungan Indonesia itu beda dengan di Malaysia sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan meskipun tidak rusak, tapi setiap tahunnya selalu diperbaiki. Tapi di sini tidak setiap tahunnya ada perbaikan macam di Malaysia. Kalau di Malaysia jalan rusak sedikit saja itu langsung diperbaiki, sehingga pengendara kalau naik motor di jalan raya senantiasa terasa aman-aman saja. Mungkin kalau di Indonesia kenapa jalannya untuk perbaikan tidak seperti di Malaysia? Di Indonesia itu tikusnya banyak sahabatku semua. Jadi tikusnya bukan hanya sekedar di area persawahan macam ini saja. Tikus-tikus di kantor itu terlampau banyak, sehingga kadang-kadang mungkin ya kan ketika harusnya jalan diperbaiki, uangnya dimakan tikus.
Itulah perbedaannya. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana perkampungan yang ada di pegunungan di kampungnya Bang Toha. Itu sebabnya Bang Toha jarang pergi ke kota, karena tempatnya Bang Toha ini jauh sekali dari perkotaan. Dari Jakarta juga jauh, dari Surabaya juga jauh, dari Bandung juga jauh, serba jauh semuanya. Sehingga Bang Toha kalau jalan-jalan ya pergi ke Pekan saja. Ini pun pergi ke Pekan jaraknya itu juga cukup lumayan panjang sekali, memerlukan waktu sekitar hampir 45 menit atau hampir 1 jam. Alhamdulillah untuk kondisi jalan menuju Pekan yang dulunya tidak bagus tapi sekarang sudah bagus, macam jalan di perkampungan Malaysia. Cuma yang membedakan untuk di sini rumah-rumah perkampungan Indonesia sangat begitu rapat-rapat, dan kebanyakan tidak ada mobil macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan setiap rumah punya mobil 4, punya mobil 5. Di sini rata-rata warganya punya motor. Yang banyak itu motor sahabat semua. Kalau motor satu rumah bisa 3 motor, bisa 4 motor. Dan inilah jalan kampung yang dimana kurang lebih sebiji macam di Malaysia. Jadi markah jalannya juga terlihat jelas. Tapi tidak semua jalan kampung di Indonesia macam ini sahabat semua. Jadi beda kampung, beda suasana jalannya. Itulah perbedaannya. Ada juga tambal ban. Kalau di Malaysia kan nggak ada tambal ban. Tapi saya juga kurang tahu ketika ada mobil macet di area hutan atau di area yang jauh dari perkampungan. Kalau saya lihat di sana itu bengkel dekat tepi-tepi hutan itu juga hampir tidak ada. Beda dengan di Indonesia yang dimana meskipun dekat dengan hutan, tapi di situ ada yang buka bengkel motor ataupun bengkel kereta. Tapi kalau di Malaysia nggak ada sahabat semua. Itu yang kadang-kadang saya heran. Ataukah mungkin ketika mobil rusak harus menelpon angkutan kendaraan? Coba untuk teman-teman dari Malaysia tulis di kolom komentar. Dan akhirnya sudah sampai di Pekannya. Namun sayangnya tayar motor istrinya Bang Toha pancit. Dan ini ada Mbak Feni, ada Mbak Niswa, ada anaknya Bang Toha. Seperti ini kondisi suasana di Pekan ketika sore hari. Jumlah kendaraan motor begitu sangat ramai sekali menjelang malam. Dan kali pertama pulang dari Malaysia mengajak anak istri jalan-jalan ke Pekan, yang dimana hari ini sebenarnya juga tidak beli apa-apa, cuma menepati janji. Karena waktu di Malaysia Bang Toha sering berbelanja jajan banyak di kedai 2 ringgit. Sedangkan waktu di kampung Bang Toha hampir tidak pernah mengajak istri jalan-jalan ke mall. Mungkin kalau di Malaysia bisa dibilang pasar raya lah. Kalau mall itu besar, tapi kalau di kampungnya Bang Toha jangan terkejut nanti sahabat-sahabatku kalau melihat pusat perbelanjaannya. Alhamdulillah akhirnya ada sedikit rezeki bisa mengajak jalan-jalan anak istri beserta Mbak Feni, Mbak Niswa. Mungkin hanya sekedar lihat-lihat atau beli jajan saja. Setidaknya bagi kita orang kampung ini merupakan salah satu kebahagiaan yang amat begitu sangat luar biasa. Karena untuk bisa pergi ke sini juga harus memerlukan duit beratus-ratus ribu. Kalau cuma sekedar 100.000 saja nggak cukup sahabatku semua, beratus-ratus ribu. Kalau beratus-ratus ribu ringgit Malaysia bisa untuk beli mobil. Tapi kalau beratus-ratus ribu rupiah cuma sekedar untuk beli jajan saja. Itulah perbedaannya nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang ringgit Malaysia. Dan pada akhirnya alhamdulillah sudah sampai di pusat perbelanjaannya atau di mall. Ini salah satu pusat perbelanjaan di Pekan atau di kota kecil yang ada di kampungnya Bang Toha yang paling sangat besar sekali sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya bisa menepati janji
untuk mengajak anak istri jalan-jalan di mall. Ini mall versi kampungnya Bang Toha, sahabatku semua. Memang tidak begitu terlalu megah, tapi setidaknya ini menjadi salah satu hal yang begitu amat sangat membuat kita sekeluarga bahagia, meskipun hanya sekedar lihat-lihat saja. Karena kita tidak bawa uang banyak, cuma hanya bawa uang beberapa ratus ribu saja. Itu pun hanya untuk beli jajan saja. Jadi selepasnya bila teringin nak beli barang-barang yang mungkin diinginkan, ya terpaksa ditahan terlebih dahulu, sahabatku semua. Jadi kita orang pusing-pusing mau beli jajan. Ini pun Mbak Niswa sama Mbak Feni begitu amat sangat bahagia karena jarang-jarang sekali bisa masuk ke tempat seperti ini. Biasanya setiap harinya hanya jualan TOS. Karena tadi siang atau tadi tengah hari hujan lebat, jadi TOS-nya tutup. Kita orang jalan-jalan ke Pekan. Di sini macam kedai 2 ringgit, sahabatku semua, yang dimana jajan-jajan. Kemudian untuk barang-barang keperluan rumah di sini juga ada, seperti barang-barang dapur. Ada beras, untuk harga beras kurang lebih sama seperti di Malaysia. Kalau masuk ke tempat seperti ini mengingatkan saya waktu berada di Malaysia, yang dimana setiap bulannya saya itu selalu masuk ke kedai 2 ringgit dan berbelanja jajan-jajan yang sebegitu banyaknya. Dan kali ini akhirnya alhamdulillah bisa mengajak anak istri ke tempat pusat perbelanjaan untuk membeli jajan-jajan. Dulu waktu masih berada di Malaysia, beli jajan 70 ringgit, 80 ringgit macam biasa saja. Tapi kalau sudah sampai di kampung, misal kata beli jajan 80 ringgit, kalau dirupiahkan sekitar 300 ribu, di kampung itu nampak macam mahal. Sedangkan kalau merantau di Malaysia, misal kata belanja jajan 80 ringgit, 90 ringgit, macam sikit. Inilah perbedaannya kalau sudah tinggal di kampung dengan di Malaysia. Ya mungkin karena di sini cari uang itu agak susah, sahabatku semua. Jadi bagi orang kampung misal kata berbelanja ratusan ribu itu memang agak mahal. Meskipun sekarang duit di Indonesia ratus ribu itu memang tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu ratus ribu itu macam berharga, tapi sekarang kalau dibelanjakan cuma dapat jajan dan dapat buah saja. Dan kali ini Bang Toha beli buah sedikit untuk buah tangan Mbak Niswa sama Mbak Feni. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya.